Nah, ekonomi itu semangatnya adalah muktasid. Dia tidak boleh dalam titik ekstrim. Termasuk ideologi ekonomi Islam itu muktasid antara kapitalisme dengan sosialisme komunisme. Jadi kapitalisme dan sosialisme atau komunis itu sama-sama satu akar, yaitu sekularisme, tidak mau pakai aturan agama. Yang kedua materialisme, ujung-ujungnya adalah mengatur materi. Jadi hakikat hidup itu adalah materi. Cuman kalau kapitalisme meyakini bahwa muamalah yang baik itu negara tidak boleh intervensi, urusan ekonomi diserahkan kepada kapital yang pemilik modal. Itu disebut kapitalisme. Dan hari ini ideologi yang menang di dunia adalah kapitalisme. Itulah Amerika dan Eropa. Sementara komunisme yang mengatakan bahwa ekonomi itu materi, biar adil maka tidak boleh ada kepemilikan pribadi. Tidak boleh ada kepemilikan umum, semua kepemilikan negara. Dan ternyata itu dipraktekkan di Uni Soviet gagal. Kenapa? Karena melawan Petrah. Nggak mungkin lah gaji supir dan gaji presiden sama. Itu nggak mungkin. Sementara komunis yang asli gaji presiden dengan gaji supir sama. Kenapa? Karena harus ada keadilan. Semua alat produksi itu diatur oleh negara. Nah, itu lebih sadis komunisme itu. Di lawan komunisme apa? Adiknya itu sosialisme. Kalau sosialisme itu artinya pertemanan, persekutuan, perkawanan. Jadi ekonomi yang baik itu berdasarkan kebersamaan. Nah, orang tua kita dulu ketika dihadapkan pilih mana ideologi ekonominya, kapitalisme atau sosialisme atau komunisme, orang tua kita lebih memilih sosialisme. Itulah disebut dengan Sokro Aminoto, sosialisme Islam. Di Timur Tengah ada seorang tokoh menulis sosialisme Islam. Jadi yang cocok bagi Islam itu adalah sosialisme. Apa? Ekonomi diatur secara bersama. Nah, akhirnya dua ideologi ini perang. Mana yang terbaik? Ternyata yang menang kapitalis. Tapi kapitalis itu punya kelemahan. Karena dia cenderung egois, berpihak kepada kapital, pemilik modal, kaum swasta. Maka terjadilah ketidakadilan atau kesenjangan ekonomi. Maka akhirnya kebaikan sosialisme diambil, kebaikan kapitalisme dipertahankan. Maka lahirlah konsep ekonomi jalan tengah. Dengan bahasanya welfare state, negara kesejahteraan. Dan inilah menjadi pilihan seluruh negara di dunia, bahwa nggak ada sekarang namanya kapitalisme murni, itu nggak ada. Tidak ada sosialisme atau kapitalisme komunis, itu nggak ada. Semua jalan tengah. Mohon maaf, Cina itu komunis ya, tetapi sudah komunisnya komunis mujadid, tajdid, pembaharuan. Sudah tidak murni lagi. Kalau komunis murni itu dia anti mekanisme pasar bebas, dia anti.